Halo teman-teman, selamat pagi. Tumben saya bikin video pagi ya. Ya karena saya lagi free nih hari Jumat, teman-teman ya. Saya heran nih banyak yang DM dari user Jomingo gitu ya. Bang, bantu dong, bantu dong. Bantu apa gitu ya. Kan kantor Jomingo itu ada kan? Ada kan ya? Kenapa nggak ke kantornya gitu? Kenapa malah DM saya? Saya pertama tuh bukan user Jomingo, bukan leader Ponzi, bukan komisaris. Saya itu cuma orang yang apa ya, yang membantu apa seperti OJK, Satgas Waspada Investasi gitu ya. Ya, saya itu orang yang membantu mengingatkan orang lain akan bahayanya investasi Ponzi gitu. Kan di awal itu eh, saya dibully kan ya, gak hanya saya. Pak Roy Sakti, Pak Chandra Teja, dan teman-teman saya lainnya dibully kan. Nah, harusnya tanda tanya kalau sekarang ada apa dengan Jomingo, ada apa-apa dengan Jomingo, berarti kalian harus berpikir, oh orang ini, channel ini benar ya, bahwa aplikasi yang dimainkan kalian itu misal, itu bermasalah sebenarnya. Nah, harusnya gitu. Ya, ada juga yang bilang, yang komen di Instagram, lu enak bahas beginian dapat cuan. Nah, di sana banyak member yang kerugian gara-gara lu bahas. Aduh, bingung saya sama pemikiran orang yang kayak gitu. Ponzi itu kan sudah saya ingatkan, sudah saya jelaskan. Ponzi itu si malakama. Kalau nggak dipangkas sekarang, korbannya makin banyak nanti. Gitu. Kalau nggak dipangkas sekarang. Kalau dipangkas sekarang, mau cepat atau lambat, Ponzi pasti memakan korban. Gitu. Lebih baik mana? Korbannya stop di sana sampai saat ini, sampai sekarang stop korbannya, apa harus nunggu lagi calon korban baru? Kan kayak gitu. Kan sudah diingatkan. Kalau yang diingatkan dan ngedenger itu kebanyakan selamat ya. Asetnya selamat, uangnya selamat karena sudah ditarik semua. Tapi kalau yang ngeyel udah diingatkan malah balik membuli, lanjut main karena mungkin banyak bisikan dari leader-leader Ponzi gitu. Ya habis dong. Harusnya kalian sebelum komen atau ngeyel sama saya, sama Pak Roy Sakti, ini bukan burket ya. Saya habis nyiram tanaman nih. Nih, habis nyiram tanaman nih. Kesemprot air. Harusnya teman-teman ya, kalau mau komen yang ngeyel nih, udah orang awam tapi ngeyel. Kalau mau komen ngebully saya, lihat-lihat dulu channelnya, videonya tentang apa. Kalau channel saya tentang masak tiba-tiba bahas Jomingo, ya kalian wajib nggak percaya gitu ya. Oke, di sini ada informasi ya dari postingan Pak Roy Sakti nih. Lambaikan tangan. Waduh, kurang lebih seperti inilah ya. Semua grup Jomingo Anda dapat mematikan fungsi pesan sepenuhnya. Ini Siregar namanya ya. Grup Siregar mungkin ini. Milik Siregar akan berakhir cepat dari jadwal. Waduh, ini udah notif scam nih. Tidak ada yang perlu menertawakan. Saya cukup membenci diri saya sendiri. Waduh, keren ya. Terima kasih yang terbaik dari Anda dimanapun saya berada di masa depan. Waduh, keren ya. Saya diam-diam akan memberkati Anda masing-masing. Mulai besok Anda juga berada di grup pemecahan masalah, tetapi Anda hanyalah pengguna biasa. Setiap kesalahan tidak ada hubungannya dengan Anda. Beritahu pengguna bahwa dari awal hingga akhir tidak ada yang memaksa. Oke, tidak ada yang memaksa. Woi, selalu begini ya kata-katanya. Tidak ada yang memaksa kalian untuk gabung. Nah, gitu. Kalau misalkan si Jomingo ini jujur,
menggunakan Ponzi scam, ya, skema Ponzi. Terus kalian tahu dari awal ini Ponzi, terus kalian tetap jalan, nah itu baru tanpa ada paksaan. Tapi kalau si platformnya, misal si Jomingo ini ngibul, ya, ngibul dari awal menutupi Ponzi-nya, apakah kalian merasa terpaksa? Enggak kan? Justru itu paksaan secara halus, lewat flexing-flexing, legalitas-legalitas, gitu. Apakah benar ini e-commerce atau cuma perusahaan catering? Nah, gitu. Kalau dari awal kalian dikasih tahu, oh ini Ponzi nih, kalian mau ikut nggak? Oke, mau. Nah, itu tanpa paksaan. Tapi kalau di awal, oh ini aman, oh tenang, atau apalah gitu, lancar, tanpa paksaan, beda ya. Tanpa paksaan dan paksaan halus gitu. Kalau menurut saya ini paksaan halus ya, memaksa tapi halus. Caranya bukan ayo gabung, jangan, enggak seperti itu. Tapi dengan flexing. Oke, di sini, ngonten di kantor Jomingo, scamnya udah terjadi nih. Aduh, ngapain saya ngonten di kantor Jomingo? Ya, apakah direksi-direksi, komisaris atau Mr. Martinnya ada di sana? Belum tentu ada. Paling kalaupun ada ya karyawan-karyawan biasa. Itu pun kalau udah gejala scam begini udah kosong biasanya kantornya. Kalian aja membernya yang merasa sulit WD atau teman-teman sudah yakin kena scam, laporkan aja geruduk. Jomingo itu kan masuk artikel-artikel nasional gede ya. Pas awal-awal, kenapa? Harusnya kan kalau ini sudah gejala scam, sudah scam, beritakan lagi dong sama artikel media massa nasional itu, sama televisi nasional. Itu kan di awal-awal masuk media online nasional. Di Google, wah media-media besar tuh. Harusnya beritakan juga kalau ada masalah gitu. Terus makasih banyak, berkat kakak dan Pak Roy, uang saya belasan juta dan member saya terselamatkan karena waktu ada konsinyasi maksudnya ya, yang sangat menggiurkan, saya fokus narik semua saldo dan semua bawahannya atau anggotanya itu narik dan sekarang aman terkendali. Terima kasih. Nah, kayak gini, kalau yang udah diingetin jangan ngeyel. Nah, kuncinya apa? Siapa yang mengingatkan gitu. Oke lah, kalian nggak percaya dengan saya, tapi Pak Roy Sakti itu udah membongkar ponji-ponji gede gitu. Dan di channel saya juga kan tadi saya bilang, saya itu udah hampir tahun keempat ini, tahun ketiga atau keempat lah gitu, bahas beginian gitu. Kalau saya orang baru membongkar beginian, termasuk nih kalau ada member Mediza nih, jangan terlalu ngeyel kalian itu, ya. Nanti saya kawal sampai nyungsep. Kalau saya orang baru, tiba-tiba bahas beginian, iya. Tapi kalau track record saya membahas ponji-ponji begini, kalian harusnya mikir, oh orang ini paham tentang investasi Ponzi, tentang skema Ponzi, harusnya gitu. Cerdas sedikit lah. Terus di sini grup juga udah ditutup. Waduh. Nah, ini yang nyesel nih kayak gini, ya. Yang nyesel ini kayak gini, antara nyeselnya ngeyel atau enggak nemu channel saya. Tapi perasaan saya lebih dari satu loh bahas Jomingo itu dan selalu teratas di YouTube. Harusnya bisa bisa nemu video saya. Nah, di sini, halo Bang Anggi, salam kenal juga nih. Ini dari DM IG ya. Bang, terima kasih udah ngingetin kalau ternyata Jomingo ini Ponzi dan sudah scam meskipun telat tahunnya. Tapi ini jadi pembelajaran bagus ya. Saya nggak berniat menggurui gitu teman-teman, tapi saya cuma mengingatkan. Ini bukan masalah pintar atau cerdas, tapi masalah nurani teman-teman. Nurani. Karena saya paham menjerumuskan, mengingatkan itu nggak semudah menjerumuskan. Di luar sana banyak orang-orang yang menjerumuskan ke Ponzi banyak. Nah, di sini intinya gini lah, chat ini dia itu diajak temannya
dan temannya itu mau bersedia mengganti semua modal yang sudah dikeluarkan. Otomatis temannya leader gitu ya. Ya bagus, bagus. Karena memang itu kewajiban leader. Kalau leadernya tanggung jawab itu masuknya per data. Masuknya per data, orang yang mengajak orang lain ke Ponzi dan orang lain yang diajaknya itu kena tipu, kena scam, dia wajib mengganti rugi seluruh uangnya, uang korbannya. Itu masuknya per data. Kalau misalkan leadernya nggak mau tanggung jawab, itu bisa pidana juga. Bisa pidana. Karena kan kalian nggak tahu nih, ini Ponzi. Nah, orang yang ngajak kalian itu juga nggak tahu misal ini Ponzi. Ya, itu risiko. Orang nggak nggak menganalisis dulu gitu. Udah awam nggak tahu ini Ponzi kok ngajak orang. Itu risiko lah gitu. Tapi kalau misalkan si leader itu juga bilang dia belum balik modal, itu tetap nggak ada urusan. Yang penting kenapa dia ngajak. Pertama awam, nggak tahu soal Ponzi kok ngajak gitu. Kenapa nggak cross check dulu dan dipakai logikanya sebelum mengajak orang. Jadi ini pelajaran untuk teman-teman orang awam. Nggak paham Ponzi, nggak paham tentang seluk-beluknya gitu ya. Masih masih awam gitu kan. Jangan berani ngajak orang karena kalian bisa kena perdata ataupun pidana gitu. Harus mengganti rugi. Bukannya kalian kaya raya malah buntung gitu, malah rugi gitu. Harus mengganti rugi bawahan kalian, orang yang diajak kalian ya. Udah nggak balik modal, harus ganti rugi lagi gitu kan. Itu kan kasihan sebetulnya saya sama orang seperti itu. Tapi biasanya orang seperti itu ngeyelnya minta ampun gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja video kali ini tentang Jomingo. Berarti tugas saya udah beres ya. Mengingatkan, menyadarkan orang-orang meskipun ya Ponzi itu selalu ada korban teman-teman. Selalu ada korban Ponzi itu. Cepat atau lambat, banyak atau sedikit pasti memakan korban. Saran saya lebih baik teman-teman laporkan saja. Bikin paguyuban, bikin kelompok korban, laporkan langsung aja ke Barreskrim atau ke Mabes Polri lah. Atau bisa ke masing-masing Polda di daerah kalian. Laporkan aja kalau kalian udah kena tipu kok. Ya, kenapa harus berkelompok? Karena biar cepat direspon. Gitu. Kalaupun ada biaya bisa patungan. Gitu kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, jangan sampai terjerumus lagi di Ponzi.